Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Here we go. Rasmus Højlund sebenarnya dini hari tadi ya diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Mohon maaf kalau agak ribut, ini gua lagi di depan di pelataran Stadion Jatidiri Semarang. Here we go, Rasmus Højlund dari Atalanta ke Manchester United setelah sekian hari yang lalu, kurang lebih dikabarkan 10 hari yang lalu, telah dicapai kesepakatan personal antara sang pemain dengan Manchester United. Kontrak sudah disepakati 5 tahun plus 1. Ini sama dengan Andre Onana, artinya jangka panjang ya proyeksi dari Manchester United, utamanya tim kepelatihan Erik ten Hag untuk Rasmus Højlund 10 hari yang lalu. Dan tadi malam waktu Eropa, here we go. Yang mengejutkan adalah nilainya. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, sempat dikabarkan sebelumnya, gue perkirakan juga akan 55 juta, 60 juta, 65 juta. Ternyata 70 juta guaranteed money, artinya fresh money ya. 70 juta plus 5 juta easy add-ons, jadi add-ons yang mudah untuk dicapai, plus 10 juta add-ons. 10 juta add-ons ini menurut Fabrizio Romano termasuk yang sulit karena harus mencapai sekian gol, juga trofi yang dicapai. Jadi total paketnya senilai, kalau semua terpenuhi ya, 85 juta. Ini angka yang menurut gue sangat tinggi, karena melihat 10 bulan yang lalu, nggak sampai setahun yang lalu, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, juga disebutkan oleh di video terakhirnya, kalau Sturm Graz menjual Rasmus Højlund ke Atalanta senilai 17 juta kurang lebih. Jadi angka 85 juta ini kalau terpenuhi semuanya, maka berapa kali lipat? 5 kali lipat ya kalau tidak salah. Kurang lebih seperti itu. Ada lonjakan yang cukup tinggi. Dikabarkan juga di channel tersebut, di video dari Fabrizio Romano, kalau mohon maaf ya, kalau ada cerita di balik transfer ini, Paris Saint-Germain juga meminati sang pemain, tapi Paris Saint-Germain tidak melaju lebih jauh. Kenapa? Karena Paris Saint-Germain tahu kalau Rasmus Højlund hanya ingin pindah ke Manchester United. Bahkan Rasmus Højlund juga mendesak agennya SEG untuk menyelesaikan deal kesepakatan dengan Manchester United. Impian dari kecil Rasmus Højlund adalah untuk bermain di Manchester United. Ini juga yang mengakibatkan kenapa Manchester United di sisi lain ingin mempercepat, ingin mengamankan dengan sesegera mungkin mencari kesepakatan dengan Atalanta, karena selain PSG disebutkan ada klub Inggris lainnya juga yang berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Kabar lainnya juga ternyata Erik ten Hag memegang peranan, di mana dikabarkan sudah melakukan kontak langsung dengan sang pemain. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu disebutkan di videonya, gue lupa ingat. Tapi yang jelas sudah ada kontak langsung juga dari Erik ten Hag ke Rasmus Højlund, mempresentasikan kurang lebih rencananya dengan sang pemain. Dan akhirnya here we go, kesepakatan resmi diperkirakan oleh Fabrizio Romano akan terjadi dalam pekan depan. Dan dia mengatakan untuk fans Manchester United tidak perlu khawatir ya, ini sudah here we go, artinya Manchester United mendapatkan pemain depan. Nah, sekarang nih, opini gue secara ringan amatiran bagaimana? Sekilas kalau gue lihat ya, angka 85 juta ini angka yang cukup tinggi, cukup mahal. Karena angka sebelumnya diperkirakan sekitar 55 juta, 60-65 juta. Tapi ternyata total paketnya 85 juta. Tapi jangan lupa, ini adalah total. Dikatakan 70 juta itu adalah cash money-nya ya, atau uangnya. 5 juta add-ons yang mudah, bisa dikatakan 75, dan 10 ini adalah yang sulit. Disebutkan juga kalau Atalanta dari awal itu menginginkan bahkan hampir 90 jutaan. Jadi menurut gua Manchester United nampaknya ingin mencari struktur pembayaran yang yang angkanya meyakinkan Atalanta, tapi juga tidak secara terlalu lunak, karena Manchester United juga memasang ada, yaitu tadi ya, add-ons dibagi menjadi yang easy add-ons dan juga mungkin hard add-ons. Bagaimana dengan harga sendiri ya? Dari situ gue melihat ya
mahal sih, termasuk mahal 70 juta, apalagi kalau melihat total 85 juta. Tapi Fabrizio Romano mengatakan ini merupakan strategi yang bagus dari Manchester United, di mana bisa mengamankan sang pemain juga dari buruan PSG, dari klub Inggris lainnya juga. Ya mungkin dari sisi market memang seperti itulah, ketika Manchester United ingin merekrut pemain memang harganya akan naik, karena di Transfermarkt gue ingat valuasinya itu hanya sekitar 45 juta, jadi naik hampir 2 kali lipat loh dari nilai total ya, karena nilai total kan 85, kalau 45 kali 2 kan 90 juta. Jadi gue menilai memang ini striker yang mahal. Artinya apa? Manchester United harus secara hati-hati nih. Ini investasi yang mahal, sekali lagi tidak mudah, tantangannya pun juga tinggi. Tapi ada hal yang menurut gue positif. Bagaimana Erik ten Hag menghubungi sang pemain. Artinya apa? Erik ten Hag memang betul ada rencana nih di strateginya untuk sang pemain. Ini mengingatkan gue ya, secara ringan amatiran dengan penyerang Denmark lainnya yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg, yang pada saat itu juga bermain cukup bagus ya di Ajax, walaupun dengan tipe yang berbeda. Mungkin juga pengalaman Erik ten Hag dalam menangani pemain Denmark, sehingga dia juga sangat yakin walaupun Rasmus Højlund ini pemain muda ya, tapi sangat ingin lah untuk didatangkan ke Manchester United. Sobat Football United yang mengikuti Football United tahu kalau gue memang lebih memfavoritkan sebenarnya, bahkan menginginkan Harry Kane. Tapi once sudah menjadi pemain Manchester United selalu mendapatkan 100% dukungan ya dari gue, termasuk juga Rasmus Højlund. Yang gue harapkan justru full support, bukan hanya dari rekan sesama tim pelatih Erik ten Hag, tapi juga fans, supporter. Ini penting untuk tidak langsung mengharapkan Rasmus Højlund di musim pertamanya mencetak 20-30 gol. Enggak, ini musim dimana dia harus beradaptasi dulu ya, dengan tim yang baru, dengan klub yang baru, dengan rekan yang baru, dengan sistem permainan yang mungkin juga baru, dengan negara yang baru. Tantangannya pun juga besar, memperkuat Manchester United, klub terbesar di dunia. Gua melihat juga dari sisi strategi, nampaknya Erik ten Hag ingin agak bergeser nih dari pemain nomor 9 tradisional ya, murni, ke pemain yang mungkin bisa bermain dalam situasi false nine. Nah, ini ada juga yang lagi pingin masuk frame kayaknya nih ya. Dari situ gue melihat ya inilah modifikasi memang diperlukan, karena apa? Di market untuk bisa mendapatkan striker yang murni, yang natural seperti Victor Osimhen, Harry Kane, kenyataannya memang sangat sulit sekali ya. Sehingga Manchester United memang harus mencari alternatif, harus dimodifikasi, dan Erik ten Hag mengidentifikasi kalau Rasmus Højlund adalah buruan pertama dan berhasil untuk diamankan. Sekali lagi dari nilai angka, walaupun ada berbagai struktur ya, Aarons muda, Aarons yang sulit, fresh money 70 juta, 5 juta, 10 juta, total 85 juta, secara overall gue menilai ini mahal. Tapi inilah kenyataannya ya, tidak banyak pemain di market yang tersedia yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Karena kalau untuk mendatangkan pemain secara yang ada saja di rekrut, tentu saja pilihan itu banyak. Tapi kan yang paling penting adalah seperti yang Erik ten Hag katakan, bisa mendatangkan pemain yang tepat. Yang tepat menurut siapa? Ya tentu saja menurut Erik ten Hag itu sendiri. Dan Erik ten Hag mengidentifikasi dan telah memproses, mendekati juga bersama dengan manajemen Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund. Di sisi lain ini juga membuktikan ya bagaimana sinergi antara manajemen Manchester United dan tim kepelatihan Manchester United ini sangat erat sekali, mendatangkan pemain yang betul-betul direkomendasikan oleh tim kepelatihan, oleh Erik ten Hag, sama seperti musim lalu. Sehingga dari track record pemain-pemain yang didatangkan sesuai dengan rekomendasi Erik ten Hag musim lalu, gua sih secara ringan amatiran ya, gua pede. Tapi memang harus fans, artinya gue juga harus mengatur ekspektasi ini. Artinya ini masih musim pertama dari Rasmus Højlund. Pemain ini berapa? 20 tahun ya kan, masih cukup muda. Musim lalu pun bukan jadi pilihan utama di Fiorentina, tapi in Erik ten Hag I trust ya. Mudah-mudahan juga we trust, artinya fans Manchester United pun juga demikian. Biarkan Erik ten Hag bekerja, dan sang pemain juga jangan terlalu dibebani dengan harapan-harapan yang terlalu tinggi. Menurut gue biarkanlah sama-sama bekerja lah ya, Erik ten Hag dan juga Rasmus Højlund. Di sisi lain gue menilai mungkin Anthony Martial akan stay sih menurut gue ya, karena Manchester United tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan satu orang striker, dan bisa jadi Rasmus Højlund datang juga untuk memacu Anthony Martial, karena ketika Anthony Martial tidak bermain bagus, cedera, tidak tersedia, sudah ada pemain muda yang juga haus ya, punya impian bermain dengan Manchester United, yang siap untuk menggantikan Anthony Martial. Sehingga menurut gua lini depan Manchester United persaingannya akan semakin ketat lagi. Ini juga masih ada Marcus Rashford dan mungkin juga
Jadon Sancho ya menurut gue, sehingga akan ada persaingan kompetisi yang sehat juga di lini depan Manchester United musim depan, yang gue harapkan ya ini akan membawa sesuatu yang positif lah, utamanya untuk lini depan Manchester United kaitannya dengan gol-gol yang akan dihasilkan oleh lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian, here we go, Rasmus Højlund ke Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United deal ini? Kemahalan kah? Oke kah? Harapannya seperti apa ke Rasmus Højlund? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.